Saudara-saudara, alangkah baiknya jika kalian sabar terhadap kebodohanku yang tidak seberapa, dan memang kalian sabar terhadap aku, sebab aku cemburu kepadamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kalian kepada satu pria untuk membawa kalian sebagai perawan suci kepada Kristus. Tetapi aku takut kalau pikiranmu disesatkan dari kesetiaanmu yang sejati kepada Kristus, sebagaimana Hawa diperdaya oleh ular dengan kelicikannya. Sebab kalian sabar saja, jika ada seseorang yang datang mewartakan Yesus yang lain daripada yang telah kami wartakan, atau memberikan kepadamu roh yang lain daripada yang kalian terima, atau Injil yang lain daripada yang telah kalian terima. Padahal menurut pendapatku, sedikit pun aku tidak kurang dibanding rasul-rasul yang tiada taranya itu. Andai kata aku kurang paham dalam hal berkata-kata, tidaklah demikian dalam hal pengetahuan. Sebab kami telah menyatakan kepadamu pada segala waktu dan di dalam segala hal. Apakah aku berbuat salah jika aku merendahkan diri untuk meninggikan kalian? Karena aku mewartakan Injil Allah kepadamu dengan cuma-cuma. Jemaat-jemaat lain telah kurampok dengan menerima tunjangan dari mereka, agar aku dapat melayani kalian. Dan ketika aku dalam kekurangan di tengah-tengahmu, aku tidak menyusahkan seorang pun. Sebab apa yang kurang padaku dicukupi oleh saudara-saudara yang datang dari Makedonia. Dalam segala hal aku menjaga diriku, supaya jangan menjadi beban bagimu. Dan aku akan tetap berbuat demikian. Demi kebenaran Kristus dalam diriku, aku menegaskan bahwa kemegahanku itu tidak akan dirintangi oleh siapapun di daerah-daerah Akhaya. Mengapa tidak? Apakah karena aku tidak mengasihi kalian? Allah mengetahuinya. Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur tanggapan dengan refren, adil dan benarlah karya tanganmu ya Tuhan. Aku bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati, dalam lingkungan orang-orang benar dan di tengah jemaat. Besarlah perbuatan-perbuatan Tuhan, layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Agung dan semaraklah pekerjaannya, keadilannya tetap untuk selama-lamanya. Perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadikannya peringatan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Perbuatan tangannya ialah kebenaran dan keadilan. Segala titahnya teguh, perintahnya kokoh lestari untuk selamanya. Dilakukan dalam kebenaran dan kejujuran. Haleluya, 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 haleluya. Kalian
akan menerima roh pengangkatan menjadi anak. Dalam roh itu kita akan berseru, Aba ya Bapa. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dalam khotbah di bukit berkatalah Yesus, "Bila kalian berdoa, janganlah bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka doanya akan dikabulkan karena banyaknya kata-kata. Jadi janganlah kalian seperti mereka, karena Bapamu tahu apa yang kalian perlukan sebelum kalian meminta kepadanya. Maka berdoalah kalian demikian: Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Karena jika kalian mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kalian pula. Tetapi jikalau kalian tidak mengampuni orang, Bapamu pun tidak akan mengampuni kesalahanmu." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini Yesus dalam bacaan Injil menurut Matius mengajarkan kepada kita sebuah doa yang luar biasa, yaitu doa Bapa kami. Doa Bapa kami menjadi doa pokok bagi gereja dan sering kita ucapkan dan kita doakan. Hanya saja seringkali karena kita terlalu hafal, karena kita sering mendoakannya, kita kurang mengerti atau lupa akan makna yang terkandung di dalamnya. Padahal dalam doa ini, dalam doa Bapa kami, mengandung banyak makna yang luar biasa. Pertama-tama dalam doa Bapa kami ini, ingin mengungkapkan bagaimana pujian syukur kita kepada Allah. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Ingin memuliakan kepada Allah, Bapa kita yang ada di surga, dan kita mohon akan kedatangan Allah dalam kerajaannya. Lalu doa ini dilanjutkan dengan sebuah permohonan supaya Allah memberikan kita makanan yang secukupnya, serta mengampuni kesalahan kita. Sebagaimana kita pun mengampuni kesalahan orang lain yang bersalah kepada kita. Saudara-saudari yang terkasih, di akhir Injil ini kita mendengarkan bagaimana mengampuni menjadi salah satu hal yang terpenting dalam hidup kita. Jika kita mengampuni kesalahan orang,
maka Bapa yang ada di surga pun mengampuni kesalahan kita. Tetapi sebaliknya, jika kita susah untuk mengampuni mereka, susah mengampuni orang-orang lain, Bapa pun yang ada di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan kita. Mengampuni kesalahan orang lain seringkali membuat kita galau, seringkali membuat kita tidak nyaman karena sakit hati yang kita alami. Tetapi Yesus sendiri dalam bacaan hari ini mengingatkan kepada kita agar kita juga belajar rela mengampuni orang lain, orang yang telah bersalah kepada kita. Sampai berapa kali? Tentu saja sampai berkali-kali, sebagaimana Yesus sendiri telah mengatakan kepada kita. Bahkan sampai tidak terbatas berapa kali kita harus mengampuni orang lain. Maka saudara-saudari yang terkasih, mari kita bersama-sama belajar untuk mengampuni orang lain. Agar Bapa yang ada di surga pun mengampuni kesalahan kita, sehingga kita pantas menjadi anak-anak Allah. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus.